Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Thailand, dan dimanapun berada yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat-sahabat Mas Wahyu maupun para simpatisan Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, mungkin sudah lama saya tidak muncul di YouTube ya, karena momennya memang momen Ramadan. Saya ingin fokus untuk melaksanakan ibadah puasa. Apabila di konten-konten sebelumnya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Pada kali ini saudara-saudaraku, saya ingin mengklarifikasi mengenai permasalahan antara GNS dengan Abah Menel. Nah, karena banyak sekali netizen maupun para simpatisan PCLN yang WhatsApp ke saya, inbox ke saya, bertanya ada masalah apa Abah Menel dengan GNS. Terus kenapa selama ini saya diam? Nah, itu yang seringkali menjadi pertanyaan. Padahal waktu dulu ketika ada orang yang nyinyir maupun bersikap tidak baik terhadap GNS, nah, saya langsung merespon. Saya langsung memberikan tanggapan. Bahkan saya datangi ke rumahnya. Kenapa kali ini saya kok adem ayem, diem, tidak memberikan komentar, tidak memberikan pembelaan dan lain sebagainya? Nah, ini alasan saya. Yang pertama, saya dengan Abah Menel tidak pernah punya permasalahan, sedikit pun tidak pernah punya permasalahan. Nah, insya Allah hubungan saya dengan Abah Menel tetap baik, berjalan dengan harmonis, dan juga dengan spiritual lainnya. Siapapun, baik yang Gus Samsudin Jadab, Ki Mercon, terus Gus Idris, dan semua spiritual, guru-guru spiritual, saya sangat menghormati beliau tanpa terkecuali. Jadi yang menjadi dasar alasan saya. Adapun jika ada mereka bermasalah dengan GNS, maka itu adalah urusan guru, urusan mereka, dan saya tidak berhak untuk ikut campur di situ. Apalagi yang menjadi permasalahan antara GNS dengan Abah Menel adalah konten. Bukan urusan pribadi, bukan urusan fisik, bukan urusan masalah kemaslahatan umat, bukan urusan masalah agama, syariat, dan lain-lain. Tak lain hanyalah urusan konten. Dan sebelumnya, di video sebelumnya saya pernah mengatakan, kalau masalah urusan konten saya angkat tangan, saya tidak mau ikut campur di ranah itu. Tapi kalau urusan pribadi dalam hal urusan fisik yang sekiranya mengancam baik itu GNS ataupun teman-teman PCLN, maka di sini saya terpanggil untuk menjadi penengah atau peredam. Ya. Jadi saya harus teliti dulu mana yang salah, mana yang benar. Jadi tidak serta-merta, oh ini santri PCLN bermasalah dengan perguruan lain terus saya ikut campur. Tidak, jiwa saya tidak seperti itu. Ya. Karena semua manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Manusia tidak lepas dari yang namanya hilaf. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Oleh sebab itu, mari kita semuanya berintrospeksi diri, koreksi diri.
Jadi cara menyelesaikan permasalahan secara dewasa adalah dengan mengoreksi diri masing-masing. Jadi tidak saling mengklaim sana yang salah, sini yang benar. Tidak seperti itu, saudaraku. Adapun permasalahan tim hula-hula dengan tim halu-halu, bagi saya semuanya sama. Dalam hal konten semuanya sama, baik itu hula maupun halu. Jadi apa yang perlu saya bela, apa yang perlu saya pertahankan di sini? Yang perlu saya pertahankan adalah ukhuwah Islamiyah, persahabatan, persaudaraan dengan sesama muslim. Tidak boleh senggol kanan, senggol kiri, menjadi penjilat sana, penjilat sini. Itu bukan jiwa kesatria. Jiwa kesatria adalah orang yang mau mengakui kesalahannya. Seorang kesatria adalah orang yang bisa mengintrospeksi diri dan menemukan kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Itulah jiwa kesatria. Bukan berarti ketika kita diserang oleh netizen, diserang oleh spiritual lain, terus kita membalas dengan hal yang sama. Bukan seperti itu, saudaraku. Mari kita belajar untuk tenangkan hati, tenangkan pikiran. Nah, itu klarifikasi yang pertama ya. Jadi urusan GNS dengan Abah Menel saya tidak ikut campur. Nah, karena itu urusan konten, masalah konten. Bukan berarti saya diam terus saya tidak sayang GNS. Saya tidak membela tim hula-hula, tidak. Walaupun saya bagian daripada PCLN, akan tetapi jika ada permasalahan yang itu bukan ranah saya, maka saya tidak akan ikut campur. Kemudian yang kedua mengenai foto Habibena Rizik Syihab. Ya. Ini mengenai foto beliau. Saya memajang foto Habib Rizik. Karena apa? Saya pecinta habaib. Saya pecinta FPI. Ya. Saya warga NU. Saya dilahirkan dalam keluarga NU. Mulai dari kakek moyang saya, semuanya terlahir di keluarga NU. Akan tetapi dengan saya berada di ranah NU bukan berarti saya harus membenci FPI. Bukan berarti saya harus membenci Habib Rizik. Habib Rizik jelas dzurriyyah Rasul yang harus kita hormati. Adapun ada kesalahan pada diri beliau, itu bukan ranah saya untuk masuk ke situ. Ada pengadilan yang memutuskan, ada hakim yang memutuskan. Terus terang dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya adalah pecinta habaib. Saya pecinta FPI. Jadi tidak bisa ditutupi. Kalau saya pecinta habaib, ya, saya pecinta dzurriyyah Rasul, entah itu Habib Rizik dari golongan FPI, entah itu Habib Lutfi dari kalangan NU, semuanya kewajiban saya adalah mencintai beliau, menghormati beliau sebagai dzurriyyah Rasul. Karena saya orang non politik. Jadi bukan berarti saya orang itu saya harus membenci Habib Rizik. Tidak, saudaraku. Karena apa? Saya jawab ini dari kemarin selalu timbul pertanyaan. Setiap orang datang ke sini bertanya, kok ada fotonya Habib Rizik? Emang kenapa kalau saya pasang fotonya Habib Rizik? Masalah apa lu? Rumah-rumah gue, nah kan gitu bahasa gaulnya. Ini rumah saya. Jadi saya bebas di sini pasang fotonya siapa, terserah saya dong. Saya cinta sama siapa, terserah saya. Itu klasifikasi yang kedua. Jadi memang betul saya akui saya adalah pecinta habaib. Terus kemudian kenapa saya tidak bikin konten-konten grebek dukun dan lain sebagainya? Ya, bagi saya
konten adalah hiburan. Dan saya tidak mau dengan tujuan membuat hiburan tersebut, tapi di situ ada unsur yang negatif. Contohnya ketika saya gerbuk dukun sana, gerbuk dukun sini, orang mengira saya orang sakti. Akhirnya semua orang berbondong-bondong minta bantuan saya, semua orang berbondong-bondong minta pegangan dan lain sebagainya. Nah, satunya manggil Gus, satunya manggil Ustadz, satunya manggil Kiai. Saya anti dengan itu semua. Walaupun sebenarnya banyak para gerbek dukun, para penggerbek dukun di YouTube itu kebanyakan adalah settingan. Kebanyakan mereka bukan ustadz, kebanyakan mereka bukan gus, kebanyakan mereka tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang ilmu karomah, tidak mengerti tentang ilmu tauhid. Ngertinya mereka adalah view subscribe, berlomba-lomba mencari view, berlomba-lomba mencari subscribe. Itu sah-sah aja, tidak masalah, asalkan di situ tidak ada unsur embel-embel penipuan. Ujung-ujungnya TKW ditipu, ujung-ujungnya pasien ditipu, ujung-ujungnya masyarakat terhipnotis dengan adegan-adegan mereka di YouTube, sehingga membuat netizen, membuat masyarakat yakin bahwa ini adalah waliullah, padahal wali YouTube. Jadi saya lebih baik berterus terang, saya Wahyu Al-Fakir, saya dilahirkan dari keluarga petani. Saya tidak punya ranah, tidak punya hak untuk dipanggil Gus, dipanggil Ustadz, atau dipanggil sebutan-sebutan yang beratribut agama. Panggil saya dengan Wahyu atau Mas Wahyu, terserah. Tuh. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang WhatsApp saya, inbox saya dengan panggilan-panggilan seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan buat kalian semua, panggil saya cukup Mas saja, Mas Wahyu. Jadi yang pertama sudah mengenai masalah GNS dengan apa Menel, saya tidak ikut campur karena itu masalah konten. Terus mengenai saya terhadap GNS, saya tetap cinta GNS, saya tetap menghormati beliau sebagai guru saya, tanpa sedikit pun saya ada rasa ingin mengkhianati beliau. Yang kedua, sudah saya bahas mengenai adanya fotonya Habib Rizik. Saya akui malam ini bahwa saya adalah pecinta Habib dari golongan manapun. Dan yang ketiga, saya bahas mengenai panggilan saya. Nih, jelas. Ya. Tuh, yang ketiga. Silakan kalau ada pertanyaan supaya tidak ada penipuan di FB yang mengatasnamakan GNS atau mengatasnamakan saya. Ya, nomor saya hanya ini. Berkali-kali saya katakan bahwa GNS tidak pernah main FB, apalagi minta kiriman uang, minta mahar. Kalau mau tasbih, kalian nggak usah mahar ke spiritual mahal-mahal. Datang ke sini, saya kasih gratis. Ya, tasbih gratis saja. Tapi kalau saya disuruh ngirim, ya, tetap dong ada, bukan mahar sih, apa istilahnya, bisarohnya. Dan saya tidak menentukan. Sampai pengen pegangan apa? Kesini saya kasih gratis. Gak usah mahar. Yang penting datang ke alamat saya, apapun keperluan sampean saya kasih gratis. Udah, puas. Terus mengenai uang gaib, sudah saya bahas sebelumnya, itu tidak ada. Bohong. Apalagi yang ingin saya bahas? Udah, mungkin itu saja untuk kali ini ya.
Nanti kalau ada pertanyaan silahkan WhatsApp saya, nanti saya bahas di sini. Terus atau inbox di channel saya di mana, FB ya. FB namanya Mas Wahyu PCLN atau Mas Wahyu Madura. Itu yang asli. Fotonya tetap saya yang paling ganteng, pakai kacamata. Selain itu bohong. Kemarin ada yang mengatasnamakan saya, orangnya jelek. Aku Wahyu Santri Gen S. Setelah saya buka profilnya jelek banget, gak seperti saya. Kemudian kalau perlu gemblengan, monggo datang ke sini. Kita bisik-bisik aja. Ya, kita bisik-bisik saja. Apalagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam hidayahnya, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.